Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 122370163 dari program studi teknik pertambangan angkatan 2022. Nah, di sini saya akan mereview kembali hasil pembelajaran mengenai pengantar estimasi sumber daya di pertemuan minggu ketiga ini, yang dimana pada mata kuliah pengantar estimasi sumber daya ini membahas mengenai metode segitiga atau metode triangular. Nah, dari penjelasan Pak Rahmat mengenai metode ini bahwasanya dapat kita ketahui setelah kita melakukan pengeboran itu kan mendapatkan titik-titik ya, mendapatkan titik-titik pengeboran. Nah, dari titik-titik pengeboran itu kita bisa menarik atau mengetahui luas dari daerah tersebut dengan cara kita tarik dari titik, misal titik 1 ke titik 2 dan ke titik 3. Nah, itu akan kita membentuk suatu segitiga. Jadi misal titik 1 kita hubungkan ke titik 2. Nah, titik yang selanjutnya ini kita tarik lagi sehingga menjadi bentuk segitiga. Nah, inilah yang dinamakan dengan metode segitiga. Setelah kita ketahui setelah mengetahui eh, grafik atau gambar segitiga, kemudian kita harus mengetahui luas dari segitiga itu dengan cara ya kita tahu dong rumus luas segitiga gimana, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, setelah kita hitung luas segitiga yang kita peroleh tadi, kita tarik garis itu dari titik pengeboran, kita hitunglah luas daerah tersebut dengan cara tadi luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, dari hasil luas segitiga yang telah kita peroleh, kita juga memperoleh nilai kadar dan juga nilai ketebalan dari titik pengeboran itu sendiri. Kemudian metode triangular ini juga memiliki kelemahan, yaitu proses smoothing itu hanya bersifat empiris. Kemudian pembobotan yang dilakukan berdasarkan 3 sampel itu cukup berisiko, terutama heterogenitas yang tinggi, dan juga belum memperhitungkan anisotrop, dan juga sulit diterjemahkan menjadi sistem green. Dan juga pada pertemuan kemarin sempat juga membahas mengenai metode poligon. Nah, di mana metode poligon ini yaitu dilakukan dengan menggunakan titik data sebagai sentral data yang mewakili suatu area tertentu. Jadi, misal ada titik pengeboran, misalnya ada titik 5 titik nih, 5 titik kita taruh sentralkan titik itu yang di tengah. Semisal yang di tengah itu tarik garis, tapi jangan membentuk segitiga, akan tetapi kita hubungkan dengan berfokus kepada titik sentral itu sebagai data yang mewakili suatu area tertentu itu. Kemudian setelah itu diterapkan pada endapan-endapan yang relatif homogen dan geometri sederhana. Jadi nanti kita setelah di garis dari titik sentral itu kita bikin garis potong setiap garis yang terhubung. Kita bikin potong, kemudian akan membentuk sebuah bentuk yang kita potong-potong tadi. Nah, itu akan menjadi konstruksi poligon. Nah, dari konstruksi poligon itu kemudian kita bikin lingkaran yang mana itu akan menyentuh dari garis yang kita buat tadi. Garis yang kita buat tadi yang dari konstruksi poligon itu. Nah, kita berbentuk bulat, lingkaran. Nah, jadilah seperti contoh metode poligon ini. Mungkin segitu dulu penjelasan review materi pertemuan ketiga pengantar estimasi sumber daya dari saya. Sekiranya jika masih ada kata-kata yang salah ataupun materi yang kurang pas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.